Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 63, Damar mengerjapkan matanya, melihat matahari yang mulai menyingsing. Diliriknya jam dinding, yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Astaga, aku kesiangan, seru Damar, yang lebih beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi. Dengan tergesa-gesa Damar mengenakan pakaiannya. Sayang, Bagun, sudah siang. Melihat Dinar yang masih terlelap, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sayang, Damar menghampiri Dinar, membuka selimutnya. Aku tidak enak badan, keluh Dinar, dengan mata yang masih terpejam. Kamu sakit? Kita ke dokter sekarang, ajak Damar panik. Tidak, nanti juga membaik. Kamu pergi ke kantor saja. Tapi sayang, aku tidak apa-apa, Dinar meyakinkan. Ya sudah, aku pergi. Kalau ada apa-apa cepat hubungi aku. Mencium kening Dinar, lalu bergegas pergi ke kantornya. Selama bekerja, Damar benar-benar tidak dapat berkonsentrasi. Ia terus merasa khawatir pada istrinya itu. Terlebih Dinar hanya sendiri di rumah. Hari itu Damar memutuskan untuk pulang lebih cepat. Sayang, panggil Damar gitu masuk ke rumah, menghampiri Dinar di kamar yang masih meringkuk di ranjangnya. Kamu sudah pulang? Kenapa sudah pulang? Melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 2 siang. Ya, aku pulang lebih cepat. Aku khawatir padamu. Aku hanya sedikit merasa pusing. Sampai terdengar suara ketukan dari pintu utama. Biar aku yang buka. Damar beranjak dari duduknya, bergegas membuka pintu. Kamu, melihat Melati di balik pintu. Kak Damar, aku ingin menjenguk Kak Dinar. Tadi dipesan Kak Dinar mengatakan sedang tidak enak badan. Jelas Melati yang masih merasa takut pada Damar. Oh gitu, masuklah. Damar pun mengantar Melati ke kamar. Melati, Dinar tersenyum melihat kedatangan Melati. Bagaimana keadaan kakak? Sudah baik kan? Tanyanya, seraya meletakkan sekantung jeruk di nakas, lalu duduk di tepi ranjang. Sudah baik kan? Kamu seharusnya tidak usah repot-repot. Sebaiknya aku mencarikanmu asisten rumah tangga. Aku khawatir meninggalkanmu sendiri, ujar Damar kemudian. Biar aku saja Kak, sahut Melati cepat. Maksudku biar aku saja yang tinggal di sini. Aku bisa melakukan semua pekerjaan, dan menjaga Kak Dinar. Damar tak memberi jawaban. Ragu, gadis itu benar-benar bisa menjaga Dinar. Terlebih pasca kebakaran di apartemennya, yang hampir membuat nyawa Dinar dalam bahaya. Sayang, benar, lebih baik Melati saja yang tinggal di sini, daripada kita memperkerjakan orang asing. Bujuk Dinar yang langsung setuju dengan usulan Melati. Aku akan benar-benar menjaga Kak Dinar, Melati meyakinkan, menatap wajah Damar yang tampak ragu. Baiklah kalau gitu, supir pribadiku akan mengantarmu ke apartemen, untuk mengemasi pakaianmu. Damar pun akhirnya setuju. Selalu tidak bisa menolak permintaan Dinar. Melati pun tersenyum sumringah, lalu bergegas kembali ke apartemennya, untuk mengambil pakaiannya di sana. Dimakan Kak. Melati meletakkan berbagai menu untuk sarapan di meja makan. Makasih ya Melati. Dinar dan Damar duduk di kursi makan, disusul Melati yang bergabung menyantap sarapan bersama. Aku pergi dulu. Damar menyudahi sarapannya, setelah melirik arloji di pergelangan tangannya. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku, pesannya. Tetap khawatir pada Dinar, yang masih mengeluh pusing padanya. Ya sayang, Dinar mengangguk dan tersenyum. Damar pun pergi ke kantor. Melati aku istirahat dulu ya, ujar Dinar, yang masih merasa tidak enak badan. Iya Kak. Melati merapihkan meja makan, sampai terdengar suara ketukan pintu. Ia bergegas menunda pekerjaannya untuk membuka pintu.
Kamu, Cindy yang berada di balik pintu tampak terkejut melihat Melati. Kak Cindy, gadis itu membalasnya dengan senyum ramah. Kenapa kamu di sini? Sekarang aku tinggal di sini Kak. Tinggal di sini. Cindy mengerutkan keningnya. Tidak mengerti dengan Dinar, yang mengizinkan orang lain tinggal bersamanya di awal pernikahannya. Ya sudah, aku mau bertemu Dinar. Ada kan? Ada Kak. Sedang istirahat di kamar. Cindy pun melenggang masuk ke lantai 2 menuju kamar Dinar. Di saat yang bersamaan, pintu kamar Dinar terbuka. Cindy, Dinar yang masih berdiri di ambang pintu tampak tersenyum melihat kedatangan sahabatnya itu. Jangan maju Dinar, cegah Cindy sebelum Dinar melangkah keluar. Ada apa? Apa ini? Cindy melangkah dengan hati-hati, melihat ceceran cairan di sekitar kamar Dinar. Sepertinya ini cairan pembersih lantai. Cindy mengendus aroma cairan tersebut. Kak maaf, tadi cairan pembersih lantainya tumpah, ujar Melati menghampiri keduanya. Tumpah, lalu kamu tidak langsung membersihkannya, tegur Cindy. Maaf Kak. Melati segera membersihkannya lantai tersebut dengan kain pel yang sudah dibawanya. Astaga Melati, kamu ini benar-benar teledor. Hampir saja Dinar terpeleset. Omel Cindy merasa kesal. Maaf Kak. Melati tertunduk takut. Sudah, Melati tidak sengaja. Dinar melerai, dan segera membawa Cindy masuk ke dalam kamarnya. Mereka yang sudah lama tidak bertemu pun mengobrol cukup lama. Sampai sore hari Cindy pamit pulang. Hati-hati Yasin, ujar Dinar, mengantar Cindy sampai pintu keluar seraya memijat pelipisnya, merasakan kepalanya yang kembali pulang. Kamu enggak apa-apa, melihat wajah Dinar yang tampak pucat. Aku enggak apa-apa kok. Dinar memejamkan matanya, merasakan rasa pusing yang semakin menjalar, dan pandangannya mulai buram. Dinar, pekik Cindy menopang tubuh Dinar yang sempoyongan, dan tak sadarkan diri. Melati, Melati, panggil Cindy berulang kali. Kak Dinar, Melati berlari, terkejut melihat Dinar yang sudah pingsan. Melati, bantu aku, kita bawa Dinar ke rumah sakit, pinta Cindy yang tidak bisa memapah tubuh Dinar seorang diri. Kita bawa ke kamar saja Kak, nanti juga Kak Dinar sadar. Kita harus bawa ke rumah sakit, sentak Cindy yang tersulut emosi, tak melihat gurat kecemasan di wajah Melati. Ada apa? Darwin yang berniat menjemput Cindy segera berlari kecil, melihat keributan di luar rumah. Dinar pingsan. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Dengan cekatan, Darwin pun segera menggendong Dinar ke mobilnya menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Dinar segera mendapatkan penanganan medis. Sementara Cindy langsung menghubungi Damar. Damar yang mendengar kabar Dinar pingsan pun panik. Ia bergegas keluar dari kantor, memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Tak butuh waktu lama Damar pun sampai. Bagaimana keadaan Dinar? Dengan panik Damar menghampiri Cindy, dan Darwin yang menunggu di ruang IGD. Masih ditangani, jawab Cindy. Tak berapa lama, seorang dokter wanita pun keluar dari ruangan tersebut. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Istri saya sakit apa? Cecar Damar yang langsung menghampiri dokter tersebut. Dokter tersebut justru tersenyum tipis. Istri Bapak tidak sakit. Tidak sakit, istri Bapak sedang hamil, dan usianya sudah 4 minggu. Selamat ya, jelas dokter tersebut seraya tersenyum ramah. Hamil, senyum sumringah mengembang di bibir Damar. Rasa cemas yang menyelimuti perasaannya kini berganti dengan perasaan bahagia yang tidak bisa digambarkan. Gitu juga dengan Cindy dan Darwin, yang ikut senang mendengar kabar baik tersebut.